Buat kamu yang mau ngambil KPR, apa udah yakin seyakin-yakinnya? KPR itu jangka waktunya lama loh. Dan butuh komitmen tinggi juga usaha untuk bisa lunasin KPR sampai akhir. Aku pernah dengar cerita orang yang udah ngambil KPR baru berapa bulan tapi mutusin buat di overcredit ke orang lain. Itu mungkin karena kurang persiapan. Makanya tonton video aku sampai habis karena aku ingin bahas mengenai pertimbangan yang perlu diperhatiin sebelum mutusin buat ngambil KPR. Hai, balik lagi di channel Sansan Bukan Wawa. Hari ini aku ingin bahas mengenai pertimbangan-pertimbangan apa yang harus diperhatiin sebelum mutusin buat ngambil KPR. Karena kayak tadi aku bilang ya, KPR itu waktunya lama loh. Jadi jangan sampai kalian udah ngambil KPR baru beberapa bulan nyesel. Oke? Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. Mulai dari satu ya, tentukan rumah dan juga budget maksimal yang kalian masih acceptable. Kalau ngomongin rumah banyak banget faktor. Kita bisa ngomongin rumahnya mau segede apa, apakah tipe 36, 90, lalu lokasinya di mana. Kemudian apakah rumah baru atau rumah second. Kalau rumah baru, developernya siapa? Track recordnya bisa dipercaya nggak? Kemudian apakah airnya bersih? Kalau ngomongin air, ya tentunya kita bisa pakai filter ya. Cuman lebih baik lagi kalau misalnya airnya emang udah bagus. Terus kalau misalnya ada internet, juga internet yang masuk tuh providernya apa aja? Apakah ada lebih dari satu opsinya? Kalau ternyata cuma satu, pastiin deh apakah internetnya emang oke di sana. Karena zaman sekarang ya internet tuh penting banget. Kemudian kayak transportasi, pasar, fasilitas umum, apakah emang deket sama daerah rumah yang kalian mau beli? Dan juga gimana lingkungannya? Untuk ini aku pernah kepikiran. Jadi kalau misalnya aku mau ngambil rumah di suatu komplek gitu ya, terus aku kepikiran mendingan nyewa aja dulu gitu ya di rumah yang dekat-dekat daerah situ, misalnya sekitar 6 bulan buat pastiin lingkungannya tuh enak gitu buat aku dan keluarga. Emang sih kesannya ribet, tapi kalau misalnya emang dilakuin, aku yakin itu bisa minimalisir resiko di kemudian hari gitu ya. Jadi kita tahu nih apa-apa aja yang terjadi di lingkungan itu. Karena bisa aja terjadi nih ya, kita tuh udah pindah, nggak taunya kita baru ketahuan, oh kecelek, ternyata listriknya sering mati, oh ternyata airnya kotor banget misalnya, jadi pakai filter pun tetap aja ada kecium bau-baunya. Misalnya ada juga yang sering kemalingan karena ternyata daerahnya kurang aman. Makanya kalau misalnya pakai cara kayak gitu, menurut aku udah lumayan banget bisa minimalisir resiko, tapi emang ribet dan aku emang nggak pernah nyobain cara itu sih. Aku nggak tahu ya, menurut kalian ide aku ini gimana? Bisa komennya di bawah. Dan hal yang penting juga adalah sertifikat rumah. Misalnya kayak rumah baru di komplek gitu, biasanya tuh sertifikatnya masih gelondongan, belum dipecah per unit. Nah, paling bagus kalau misalnya kalian mau beli rumah baru kayak gitu ya, sertifikatnya udah pecah per unit. Jadi opsi bank yang mau nerima rumah kayak gitu tuh akan lebih banyak dibanding yang sertifikatnya masih gelondongan. Nah, pastiin kalau misalnya emang sertifikatnya masih gelondongan, perlu waktu berapa lama nih untuk dipecahnya? Apakah berbulan-bulan atau misalnya maksimal setahun? Jangan sampai bertahun-tahun deh gitu, karena ini ngomongin rumah ya, bukan apartemen. Oke, sekarang kita ke yang nomor 2. Tentukan kemampuan alokasi bayar cicilan per bulan. Jadi kalau tadi kita udah tahu ya kita rumahnya mau di mana, berapa budget maksimalnya. Sekarang yang kedua adalah ngomongin kemampuan kita bayar cicilan per bulan. Kenapa sih ini penting? Karena ini menentukan besaran DP dan juga masa cicilannya berapa tahun. Kenapa? Nanti akan dijelasin ya di akhir, aku akan ceritain mengenai ilustrasinya biar kebayang. Dulu waktu aku belum tahu poin ini, aku pikir ya, sebut aja misalnya gaji aku waktu dulu 5 juta. Terus aku punya pengeluaran rutin 2 juta, sisa 3 juta kan. Aku pikir, wah aku sanggup nih bayar cicilan 3 juta sebulan. Tapi kan ternyata nggak bisa gitu. Karena bank tuh bisa tahu ya, bisa nilai kemampuan kita nyicil per bulan berapa gitu loh. Nanti ya dari ilustrasinya kalian bakal lebih kebayang. Nah, coba simak ilustrasi mengenai single income dan ilustrasi double income. Jadi kalian kebayang nih, untuk dua ilustrasi itu sebenarnya kemampuan bayar cicilan per bulan itu kayak gimana. Ini adalah ilustrasi single income untuk kamu yang belum merit atau yang udah merit tapi income-nya hanya datang dari satu orang. Take home pay 10 juta, pengeluaran sehari-hari 2 juta, asuransi 1 juta, pengeluaran tidak terduga 1 juta, sehingga sisanya 6 juta. Untuk ilustrasi double income, buat kamu yang udah merit dan bekerja dua-duanya ya, suami istri.
take home pay suami 10 juta, istri 5 juta, pengeluaran sehari-hari 4 juta, asuransi 1,5, pengeluaran tidak terduga 1,5, sehingga sisanya 8 juta. Nah, pertanyaannya, apakah artinya mereka mampu untuk nyicil sebesar 8 juta? Belum tentu, karena bank punya peraturan untuk mengetahui apakah seseorang itu memang bisa nyicil sebesar berapa gitu dari take home pay-nya. Aturannya adalah pengeluaran rutin itu tidak boleh lebih besar dari 30% take home pay. Persentase bisa berubah-berubah, bisa beda-beda tiap bank, tapi aku ambil yang amannya aja 30%. Nah, pengeluaran rutinnya ini dari yang single income ilustrasi adalah 3 juta. Sementara yang double income, pengeluaran rutinnya adalah 5.500.000. Yang tidak terduga itu bukan rutin, jadi aku nggak hitung. Yang rutin itu adalah yang sehari-hari sama asuransi. Nah, kalau dilihat ya secara rasionya, yang single income pengeluaran rutinnya adalah 30%. Sementara yang double income pengeluaran rutinnya adalah 36%. Jadi dari sini kita bisa tahu ya, yang bisa masuk ke dalam kriteria bank adalah yang kasus ilustrasi single income, yaitu 30% di mana pengeluaran rutinnya 3 juta, sehingga kemampuan alokasi cicilannya adalah 3 juta per bulan. Semoga dengan gini kalian ngerti ya gimana cara ngitung kemampuan alokasi cicilan KPR per bulan. Oke, gimana? Udah jelas ya mengenai kemampuan bayar cicilan per bulannya? Nah, tips yang pengen aku taruh di poin nomor 2 ini juga adalah jangan ngambil cicilan menjelang kita mau ngambil KPR. Kalau misalnya kalian mau ngambil KPR setahun lagi nih, tapi sekarang mau ngambil cicilan, dan cicilannya 3-6 bulan itu masih oke ya. Tapi kalau misalnya kalian mau menjelang KPR ngambil cicilan, misalnya HP lah, elektronik, itu akan mempengaruhi kemampuan bayar cicilan kalian. Karena cicilan HP atau elektronik itu kan jadi dihitung cicilan rutin. Nah, misalnya nih ya, kalian udah mampu bayar 4 juta per bulan untuk KPR. Tapi gara-gara kalian ada cicilan HP dan yang lain, akhirnya mengurangi kemampuan bayar cicilan kalian jadi 3,5 juta misalnya. Kan sayang banget. Jadi nggak bisa maksimalin cicilan per bulan, dimana itu akan ngebantu banget mempercepat cicilan lunas. Dan tentunya mempengaruhi strategi KPR kita ke depannya. Nah, yang ketiga, tentukan strategi KPR. Setelah kita udah tahu nih kemampuan kita bayar cicilan per bulan berapa, itu akan nentuin banknya mau yang mana, DP-nya berapa, dan masa cicilannya berapa tahun. Semua ini saling berhubungan ya. Jadi kita harus komparasi nih dari semua opsi bank-bank yang available. Tentunya yang misalnya kerjasama sama rumah yang kita mau beli gitu kan. Kita pastiin minimal mungkin 4 lah ya, tapi tergantung. Bisa jadi untuk komplek rumah baru ini ternyata cuma ada 3 bank yang kerjasama, ya udah 3 itu di compare. Tapi kalau misalnya emang ada lebih, bisa lebih banyak, lebih bagus lagi. Kita compare semua komponen-komponennya, kayak biaya KPR-nya berapa, lalu kalau ada program fix bunganya berapa persen, berapa tahun, udah gitu kalau misalnya DP-nya tuh misalnya minimal berapa juta, kemudian kalau misalnya kayak DP-nya juga minimal berapa, lalu kalau misalnya pelunasan dipercepat, apakah bisa? Kalau iya, itu mulainya kapan? Persyaratannya kayak gimana? Modelnya kayak gimana? Apakah model top up atau harus sekaligus misalnya? Jadi tiap bank itu beda-beda ya programnya. Ada yang misalnya fix 2 tahun, lanjut lagi misalnya fix 3 tahun. Ada yang modelnya fix 3 tahun, tapi dia ternyata bunganya dia lebih murah gitu ya. Kemudian ada juga yang misalnya KPR-nya cuma maksimal bisa 15 tahun, nggak bisa sampai 20 tahun. Ada yang DP-nya minimal 10%, ada yang 20%. Nah, dari semua program bank yang ada itulah kita harus compare dan sesuaikan sama keadaan finansial kita dan juga preferensi kita. Jadi aku bikin komparasinya biar kebayang. Nah, nanti kalian coba perhatiin deh komparasi yang aku bikin. Kalau misalnya minimal kalian bikin si simple itu, kalian minimal bisa tahu nih dan bisa nentuin, oh ya oke deh mendingan yang bank ini aja. Nah, jadi di sini aku bikin komparasi dari tiap bank. Ya, aku bikin ada 4 bank dan komponennya kayak ada biaya KPR, ada DP minimalnya. Bisa jadi beda soalnya antara tiap bank, dan pokok hutangnya, masa cicilannya juga. Kayak misalnya di sini DP minimal ya, untuk bank A itu 50 juta, bank C juga. Tapi bank B sama bank D ternyata minimalnya harus 100 juta. Tentunya mempengaruhi kan ke bawah-bawah. Nah, programnya juga beda. Untuk bank A, B, C dia fix 2 tahun. Lalu bank D program fixnya 3 tahun. Cicilan per bulannya berapa? Lalu total cicilan fixnya untuk bank A, B, C itu selama 24 bulan. Kalau bank D selama 36 bulan. Lalu selanjutnya floating. Aku asumsi ya floatingnya sama 10%, dan ini akan berlaku sama ceritanya sampai akhir masa cicilan 15 tahun. Dan total cicilan floatingnya nih berapa?
Kemudian total cicilan 15 tahun ini udah termasuk sama biaya KPR dan DP-nya. Dan kalau dilihat ya, oh ternyata Bank D yang kesannya paling murah kalau di total ya kan. Kalau kayak gini mungkin aku pilihnya Bank D gitu. Jadi di sini juga aku cuman taruh apa ya yang bisa dihitung lah. Tapi kalau kayak pelunasan dipercepat itu sesuatu yang di luar komparasi ini. Ini juga jadi bahan pertimbangan kalian untuk bisa milih bank dan mungkin ada faktor-faktor lain yang nggak bisa dihitung. Dan yang keempat adalah jangan resign. Hal ini berlaku buat kalian karyawan swasta atau pegawai negeri sipil. Rata-rata bank itu punya peraturan untuk yang mau ngambil KPR 1 tahun bekerja di perusahaan yang sekarang sebagai karyawan tetap, jadi bukan karyawan kontrak. Nah, jadi kalau kalian ya mau resign, mendingan tunggu dulu. Ya, tunggu dulu sampai akhirnya KPR-nya di-approve baru dia resign. Dan kalian misalnya sekarang baru pindah nih, ya udah mau nggak mau harus tunggu dulu sampai beres 1 tahun. Terus kalau misalnya kalian karyawan kontrak, coba deh dinego apakah bisa jadi karyawan tetap. Kalau enggak ya harus pindah dulu mungkin ke tempat lain untuk jadi karyawan tetap. Nah, itu 4 pertimbangan yang perlu kalian perhatiin sebelum ngambil KPR. Jadi jangan sampai nyesal ngambil KPR karena persiapan yang kurang. Kalau kalian suka video ini, like, comment, share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa klik subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya jadi kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on the next video. Dadah!